Halo rekan-rekan pendidik, pernah nggak sih kita merasa kalau kita lebih sering ngajarin siswa buat sekedar menghafal, bukan untuk benar-benar berpikir? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas caranya. Yuk kita bareng-bareng merancang pelajaran yang bisa bikin siswa penasaran dan jadi pemikir yang andal. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya ya kan? Gimana caranya kita ngajar siswa cara berpikir, bukan cuma ngasih tahu apa yang harus mereka pikirkan. Dan itu intinya profesi kita. Tenang, kita nggak akan cuma ngomongin teori kok. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah panduan praktis buat menjawab tantangan ini sama-sama. Anggap aja ini peta perjalanan kita hari ini ya. Kita mulai dari dasarnya dulu, terus kita gali prinsip-prinsip intinya, lanjut ke panduan praktis 6 langkah. Nggak lupa, kita juga bakal ngintip contoh-contoh nyata di kelas, dan di akhir, giliran Anda yang beraksi. Siap? Kita mulai. Oke, kita mulai petualangannya. Sebelum kita bangun sesuatu yang keren, fondasinya harus kuat dulu kan? Jadi, yuk kita samain dulu pemahaman kita. Sebenarnya apa sih keterampilan berpikir tingkat tinggi? Atau yang lebih akrab kita sebut HOTS ini? Gampangnya gini deh, HOTS itu ngajak siswa kita buat gak cuma nanya apa, tapi juga kenapa dan bagaimana kalau. Jadi siswa itu bukan lagi ember kosong yang kita isi terus-terusan, enggak. Justru mereka kita jadikan detektif, ilmuwan, atau bahkan seniman. Mereka lah yang aktif mencari, menganalisis, dan mencipta. Keren kan? Nah, merancang pelajaran HOTS itu ibarat membangun rumah. Nggak bisa asal jadi. Kita butuh yang namanya cetak biru atau blueprint. Ada beberapa prinsip inti yang jadi fondasi supaya rumah belajar kita ini kokoh dan benar-benar bikin siswa semangat mikir. Coba perhatikan deh, zona HOTS kita itu ada di 3 level teratas taksonomi Bloom. Jadi, fokus kita itu geser, bukan lagi minta siswa cuma mengingat atau memahami, tapi mendorong mereka untuk menganalisis, lalu mengevaluasi, dan puncaknya mencipta. Wah, ini benar-benar mengubah permainan di kelas. Ini dia nih, bumbu-bumbu wajib dalam resep kita. Pelajarannya harus nyambung sama dunia nyata, alias kontekstual. Terus, siswanya yang jadi pusat perhatian. Mereka lah pemecah masalahnya. Pelajarannya juga harus holistik, tidak cuma otak tapi juga sikap dan keterampilan. Semuanya dibungkus dalam satu tema yang asyik, dan yang paling penting, perkembangannya harus bisa kita ukur. Nah, ini nih menurut saya bagian paling penting. Kalau siswa nanya, "Bu, Pak, buat apa sih belajar ginian?" Pelajaran HOTS itu punya jawaban yang mantap. Relevansi itu kayak tombol on yang menyalakan semangat belajar di dalam diri setiap siswa. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang waktunya kita masuk ke dapur dan lihat resepnya langsung. Kita akan bedah 6 langkah praktis untuk meracik pelajaran HOTS yang dijamin seru dan bergizi buat otak siswa. Prosesnya itu logis banget kok. Pertama, kita lihat dulu target kurikulumnya apa. Kedua, kita kenali siswa kita kayak gimana. Ketiga, pilih tema yang mereka banget. Keempat, bikin indikator yang jelas. Kelima, pakai kata kerja yang menantang, kayak merancang atau mengkritik. Dan terakhir, pilih aktivitas yang bikin mereka ketagihan berpikir. Gampang kan? Cukup teorinya, sekarang kita intip langsung ke dalam kelas yuk. Penasaran kan gimana wujud HOTS untuk anak-anak kelas 3 yang super aktif itu? Mari kita lihat bareng-bareng. Lihat deh contoh ini. Temanya makhluk hidup. Siswa nggak cuma disuruh hafal bagian-bagian tanaman, tapi mereka bikin eksperimen sendiri, mengamati, terus menganalisis bedanya apa. Mereka nggak cuma nari, tapi mereka menganalisis gerakan mana yang lebih bertenaga. Nah, ini level analisis atau C4 yang dibungkus dalam kegiatan yang seru banget. Dan ada bonusnya loh, proyek-proyek kayak gini itu otomatis bikin anak-anak kerja sama. Cocok banget buat kelas yang kemampuannya beragam. Yang lebih cepat bisa jadi tutor sebaya buat temannya. Yang lain bisa belajar dari prosesnya. Kolaborasi jadi hidup secara alami. Oke, sekarang kita naik level ya. Gimana nih tantangan HOTS untuk anak-anak kelas 6 yang cara berpikirnya udah mulai lebih kompleks? Yuk kita lihat contohnya. Nah, di sini levelnya langsung lompat ke C5 dan mencipta C6. Siswa bukan lagi cuma menghafal nama negara ASEAN, tapi mereka berdebat, mereka mengevaluasi peran Indonesia, mereka juga nggak cuma baca buku, tapi mereka menciptakan sesuatu, infografis, untuk ngajarin adik kelasnya. Ini baru namanya belajar yang beneran nempel. Coba deh bayangin, siswa kita pulang ke rumah dan ngomong kayak gini. Keren banget kan? Itulah sihir dari level mencipta. Saat mereka jadi pencipta, materi itu jadi milik mereka sepenuhnya. Pemahamannya jadi jauh lebih dalam. Inilah tujuan akhir kita.
Oke, kita udah lihat konsepnya, resepnya, sampai contoh hidangannya. Sekarang, bagian yang paling seru dan paling penting, giliran Anda. Gimana caranya kita bisa mulai membawa perubahan ini ke kelas kita mungkin besok pagi? Kuncinya ada di pergeseran cara pandang ini. Coba lihat bedanya. Dari yang tadinya kita jadi ahli yang serba tahu, sekarang peran kita jadi fasilitator yang memandu siswa menemukan pengetahuannya sendiri. Jujur, peran baru kita ini jauh lebih menantang dan seru. Mungkin semua ini kelihatannya banyak ya, tapi jangan khawatir. Ingat saja 6 langkah praktis tadi. Jadikan itu panduan awal Anda. Memulai dengan 1 langkah kecil saja, itu sudah kemajuan yang luar biasa. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah tantangan kecil. Coba deh lihat di sekitar Anda, di lingkungan siswa Anda. Masalah nyata apa ya yang bisa mereka pecahkan? Proyek apa yang bisa mereka ciptakan? Karena disitulah, di dunia nyata itulah, pembelajaran yang paling bermakna dimulai. Selamat berinovasi!